Bayangkan satu hari yang sangat gelap bagi umat Islam. Hari di mana manusia paling mulia yang pernah hidup harus mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Hari itu bukan hanya membuat langit Madinah gelap, tapi juga membuat hati para sahabat hancur berkeping-keping. Dialah kekasih Allah, manusia pilihan, Nabi terakhir penutup para Rasul, Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya seorang nabi, bukan hanya pemimpin. Beliau adalah cahaya dalam kegelapan, penghibur dalam kesedihan, penunjuk jalan di tengah kesesatan. Dan hari itu, cahaya itu perlahan padam dari dunia ini. Di video kali ini, kita akan menyelami detik-detik terakhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Detik-detik wafatnya kekasih Allah berdasarkan sumber paling sahih, Al-Quran dan hadits Nabi sendiri. Sebelum kita mulai, kami mengajak sahabat sekalian untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah Islam yang menggugah hati dan membangkitkan iman. Dan mari kita mulai dengan hati yang khusyuk membayangkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi akhir hidupnya, sebuah peristiwa agung yang membuat para malaikat menunduk haru dan para sahabat tak sanggup menahan air mata. Wafatnya Rasulullah SAW bukanlah kejadian biasa. Allah telah mengisyaratkan hal ini dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Ayat ini menjadi pengingat bahwa bahkan Rasul yang paling mulia pun akan meninggalkan dunia ini. Hari-hari menjelang wafatnya Rasulullah diwarnai dengan rasa sakit yang mendalam. Beliau terkena demam tinggi, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi mulut beliau masih menyebut nama Allah. Hatinya masih mengingat umatnya. Menurut hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sakit Rasulullah berlangsung selama beberapa hari. Beliau awalnya masih bisa berdiri dan memimpin salat. Namun kondisinya makin memburuk. Saat itu, beliau sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau meminta agar sisa-sisa waktunya dihabiskan di sana. Aisyah merawatnya dengan penuh cinta, penuh air mata, penuh ketakutan akan kehilangan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sering berkata, "As-shalah, as-shalah." Jagalah salat, jagalah salat. Nabi tidak mewasiatkan kekayaan, tidak meninggalkan harta benda, tapi beliau mewasiatkan salat dan memperhatikan orang-orang lemah di bawah tanggungan umatnya. Dalam hadis Bukhari, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah wafat dalam pangkuannya. Beliau meletakkan kepala di dada Aisyah dan perlahan ruhnya terangkat ke langit. Saat itu, Rasulullah berkata, "Bersama Ar-Rafiq Al-A'la, bersama Ar-Rafiq Al-A'la." Itu adalah isyarat bahwa beliau telah memilih surga, tempat tertinggi di sisi Allah. Saat itu, malaikat Jibril tak lagi turun. Itu adalah kali terakhir Jibril datang membawa wahyu. Dan malaikat maut pun datang untuk menjemput kekasih Allah dengan penuh adab. Dikisahkan bahwa malaikat maut tak langsung mencabut nyawa Nabi seperti biasa. Ia meminta izin. Karena ini bukan manusia biasa. Ini adalah Muhammad, yang setiap langkahnya diridhoi Allah, yang wajahnya memancarkan cahaya keimanan. Saat itulah ruh beliau keluar, perlahan, tenang, seperti tetesan air yang jatuh ke tanah. Dan dunia kehilangan cahaya terbesarnya. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Usia beliau 63 tahun. Hari itu bukan hari biasa.
Hari itu menjadi awal dari kesedihan mendalam bagi seluruh umat Islam. Ketika kabar wafatnya Nabi tersebar, keguncangan luar biasa terjadi. Umar bin Khattab yang terkenal kuat tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan kupenggal kepalanya." Ia begitu terpukul, seolah tidak percaya bahwa manusia sehebat Rasulullah bisa meninggalkan mereka. Namun Abu Bakar, dengan hati yang teguh, menguatkan umat. Ia naik ke mimbar, membaca surah Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh, telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Kalimat itu menenangkan umat. Dan Abu Bakar berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Hati para sahabat remuk. Tapi mereka tahu bahwa Islam tidak berakhir hanya karena wafatnya Rasulullah. Justru disinilah ujian sebenarnya dimulai. Bagaimana meneruskan perjuangan tanpa kehadiran Rasul? Jenazah Rasulullah tidak langsung dimakamkan. Para sahabat sholat jenazah secara bergantian tanpa imam. Mereka tak sanggup membiarkan jasad suci itu dikubur terlalu cepat. Mereka ingin bersimpuh lebih lama di hadapan beliau. Ingin menangis lebih lama. Ingin mengucapkan selamat tinggal lebih lama. Akhirnya beliau dimakamkan di kamar Aisyah, tepat di tempat beliau wafat. Disitulah jasad mulia itu beristirahat, namun cintanya tak pernah padam. Sahabat, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah pengingat tentang cinta yang luar biasa. Cinta Rasul kepada umatnya, cinta yang tidak pernah berhenti, bahkan di ambang maut. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sebelum wafat sempat berkata, "Aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat berkata, "Bukankah kami ini saudaramu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian adalah sahabatku, tapi saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal belum pernah melihatku." Beliau merindukan kita. Kita yang belum pernah melihat wajahnya, tapi tetap mencintainya, tetap mengucapkan sholawat kepadanya. Maka, perbanyaklah sholawat. Jadikan sholat sebagai tiang hidupmu. Sebarkan cinta Rasul dalam akhlak dan perbuatanmu. Bukan hanya menangis saat mendengar kisah ini, tapi buktikan cintamu dalam tindakan nyata. Jika engkau mencintai Rasulullah, maka teladanilah beliau dalam sabar, jujur, dermawan, dan santun. Jangan hanya mengagumi kisah wafatnya, tapi hidupkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah tidak butuh air mata kita. Beliau butuh kita meneruskan perjuangannya. Membela agama ini menjadi umat yang beliau banggakan di akhirat kelak. Bayangkan, saat hari kiamat tiba, Rasulullah berdiri di telaga Al-Kautsar, menanti umatnya, menanti kita. Satu persatu dipanggil oleh malaikat. Dan beliau berkata, "Umatku, umatku." Tapi bagaimana jika kita termasuk yang berpaling darinya, yang mengabaikan sunnahnya, yang lalai dalam sholat, yang jauh dari Al-Quran? Jangan biarkan air mata kita hari ini menjadi sia-sia. Jadikan ini titik balik. Titik di mana kita benar-benar mencintai Rasulullah, bukan hanya di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan. Sahabat sekalian, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk membagikannya. Jadikan ini sebagai amal jariah. Bisa jadi, satu share darimu membawa seseorang kembali pada Allah. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah sejarah Islam lainnya yang penuh pelajaran dan hikmah. Mari bersama menjadi umat terbaik,
umat yang dicintai Rasulullah. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah di surganya kelak. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.